Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi bagi para pecinta channel Uripi Allah. Semoga pagi ini kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah kepahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk khususnya diri saya sendiri. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke dalam jalan lurusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita melanjutkan tetap di dalam surat Al-Imran ayat 10 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika waqudun nar. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap Allah. Dan mereka itu bahan bakar api neraka. Subhanallah. Jadi kapan api neraka itu ada? Jadi kapan api neraka itu membara-bara? Ketika sudah ada bahan bakarnya, maka api neraka itu menyala-nyala, menghukum, menyiksa batin manusia. Sudah jelas ayatnya, harta benda yang sangat kita cintai, anak-anak yang sangat kita cintai, istri atau suami yang kita cintai, terutama diri kita inilah yang sangat amat kita cintai, hidup dan badan inilah yang sangat amat kita cintai selama ini. Inilah semua bahan-bahan api neraka. Ketika badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, inilah bahan bakarnya neraka, dan saat itu pula neraka menyala-nyala bila ada bahan bakarnya. Mana mungkin neraka bisa menyala dan menyiksa manusia bila bahan bakarnya tidak ada. Ketika di dalam hati kita masih berkuasa diri manusianya, masih hidup diri manusianya, masih wujud diri manusianya di hati kita, di jiwa kita, di roh kita, di nyawa kita, di hidup kita, itulah yang dimaksud siksa api neraka. Ketika hawa nafsu menguasai singgasananya hati daripada Allah pencipta manusianya. Inilah bukti bahwa selama ini
kita tidak bertuhan. Dengan tidak bertuhannya kita, akhirnya kita disiksa di dalam api neraka. Disiksa di dalam seluruh keadaan-keadaan yang kita alami selama ini. Contoh di dalam keadaan ibadah, keadaan kebaikan. Di dalamnya kita merasa kitalah yang merasa berkuasa untuk ibadah. Kitalah yang merasa berkuasa untuk sholat. Akhirnya kita disiksa di dalamnya. Di dalamnya disiksa dengan apa? Disiksa dengan hawa nafsu kita sendirilah yang merasa kuasa atas segala apa yang kita kerjakan. Disitulah kita semakin terlena. Di dalam ilmulah kita terlena. Di dalam amal ibadahnya lah kita pun terlena menjauhi Allah. Karena hawa nafsulah yang selama ini merasa menjadi Allah. Semakin tinggi ilmu syariat yang kita miliki, yang dimaksud ilmu manusianya, dan semakin banyak pula yang kita rasakan ibadah dan sholat serta amal ibadah kita, semakin banyak kita merasa beramal, semakin tebal pula dinding-dinding hijab kepada Tuhannya. Kok bisa demikian? Pasti karena di dalamnya, di dalam ilmu dan di dalam ibadah itu, kitalah sebagai penguasanya, kitalah sebagai pemiliknya. Di dalam praktek hati kita bunyinya linafsi, bukan lillahi ta'ala. Seolah-olah saja lillahi ta'ala di depannya. Akan tetapi setelah mengaplikasikan ibadah dan sholat itu, hati kita tersesat dari Allah. Diutus bertemu Allah, melainkan di dalamnya kita bertemu dengan dunia. Kita mensekutukan Allah dengan dunia. Kita mensekutukan Allah dengan kesenangan-kesenangan kita di dalam hati kita ketika kita sholat dan ibadah. Kita selama ini mensekutukan Allah dengan tujuan-tujuan, niatan-niatan agar kehidupan keduniaan kita, agar rezeki kita dilimpahkan oleh Allah. Kita tidak menuju Allah, akan tetapi yang dituju melainkan kepada ciptaan-ciptaan Allah. Rezeki, angan-angan, impian-impian, cita-cita, itulah yang kita pertuhankan selama ini. Itulah yang menjadi salib-salib yang menghalangi kita bertemu pencipta angan-angan, pencipta cita-cita, dan pencipta kesuksesan dunia. Kita hanya memandang cinta kepada makhluk daripada Sang Khalik. Kita hanya memandang, senang memandang, cinta memandang ciptaannya daripada memandang siapa yang menciptakan. Kita lebih cinta kepada yang diciptakan daripada yang menciptakan. Karena selama ini yang menciptakan, karena selama ini Allah telah kita tiadakan di hati kita. Allah telah kita gaibkan di hati kita. Sedangkan yang wujud di hati kita, sedangkan yang nyata di hati kita, sedangkan yang kuasa di hati kita masihlah
diri kita sendiri selama ini, hawa nafsu kita sendiri selama ini, nama kita sendiri selama ini yang mensekutukan nama Allah dengan nama diri kita. Kita selama ini tidak rela dan tidak ridho kembali kepada Sang Pencipta, seolah-olah kitalah penciptanya, bukan? Selama ini kedudukan kita, posisi kita bukan seperti yang diciptakan, bukan seperti makhluk, akan tetapi posisi hati kita selama ini sebagai pencipta, sebagai Allah. Sedangkan Allah yang wujud dan yang nyata sudah kita tiadakan, sudah kita taruh di dalam kotak, seolah-olah Allah itu makhluk. Makhluk yang tiada, makhluk yang gaib, seolah-olah yang paling nyata di dalam hati kita adalah diri kita sendiri daripada Allah. Coba tafakuri di dalam hati kita. Coba kita sadari, selama ini posisi kita telah menjadi Allah daripada menjadi hamba. Posisi kita selama ini telah menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Posisi kita selama ini telah menjadi penguasa daripada menjadi abdi. Karena iman, akidah, dan keyakinan kita selama ini salah, kebalik, dan tersesat. Bagaimana tidak salah, terbalik, dan tersesat, sementara selama ini kitalah yang merasa jadi penguasa tunggal di dalam singgasana hati kita sendiri selama ini. Inilah bukti ketersesatan iman, akidah, dan kepercayaan kita selama ini. Selama ini kita hanya menggaung-gaungkan iman, akidah, dan kepercayaan secara kulit saja, secara syariat saja. Namun hati kita selama ini, kita tidak merasa bahwa selama ini hati kita ateis, hati kita kufur, kafaro. Hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Maka dari itu, pahami apa yang menyiksa kita selama ini. Hal-hal yang merasa kita miliki itulah api-api neraka. Waquduhan nar, siksa-siksa neraka. Apapun yang merasa kita miliki, kehidupan, badan, suami, istri, anak, harta benda, rumah mewah, mobil mewah, semuanya itulah api-api neraka. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka itu bahan bakarnya neraka, api-api neraka yang selalu siap membakar hatimu. Jadi bagaimanakah agar kita mentas dari api neraka di sisi Allah itu? Caranya ya harus masuk Islam, caranya ya harus taubat, menyadari semua kesalahan-kesalahan kita sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini. Kita salah terus, kita dosa terus. Apa sih makna dosa di sisi Allah itu?
dosa, kenyataan dosa itu adalah ketika di dalam hati kita yang ada hanya diri kita sebagai penguasa tunggalnya, baik kita mengerjakan ketaatan secara syariat ataupun kita mengerjakan keburukan secara syariat, kedua-duanya sama saja di sisi Allah, yakni perbuatan dosa, yakni perbuatan fahsya wal mungkar. Karena selama ini kita tidak pernah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghindari manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Mana mungkin kita bisa sholat? Syahadat saja belum bisa. Syahadat saja tidak pernah kita saksikan, apalagi sholat. Maka keduanya ada di dalam dosa di sisi Allah. Akibatnya kita dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah, tapi kita tidak merasa. Dikira neraka jahanam itu nanti adanya setelah manusia mati, setelah manusia dikembalikan dari tanah menjadi tanah lagi. Bila manusia sudah menjadi tanah lagi, kan bahan bakarnya sudah tidak ada semua. Bagaimana mungkin neraka akan menyala bagi diri kita jika badan ini sudah jadi tanah, jika keakuan kepemilikan hidup dan badan sudah tak ada, pengakuan kepemilikan istri, suami, anak, harta benda sudah tiada bahan bakar nerakanya. Bagaimana akan tersiksa di dalam kuburan? Karena sudah tidak ada lagi yang menyiksa hati manusianya. Apa yang menyiksa hati manusianya? Ketika wujud nyata manusianya di hatinya, itulah an-nar. Itulah neraka di sisi Allah ketika hati mensekutukan kewujudan Allah dengan kewujudan diri kita. Ketika kita mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita, ketika kita mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa manusia kita di hati kita. Marilah kita lanjutkan ayat yang ke-11 Al-Imran. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Artinya, seperti keadaan mengikuti Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Astaghfirullahaladzim. Maka dari itu, bagi manusia yang masih di dalam hatinya merasa diri manusianya lah yang wujud, merasa diri manusianya lah yang hidup, merasa diri manusianya lah yang berkuasa, inilah tak ubahnya seperti kondisi hatinya Fir'aun. Sebagai raja penguasa, singgah sananya hati kita selama ini sama dengan Fir'aun. Sudah dijelaskan ayatnya. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.
Jadi ketika kewujudan diri manusia kita nyata di hati kita, maka apapun akan kita akui sebagai milik kita. Seperti yang disebutkan di atas tadi, istri, suami, anak, kehidupan kita, badan kita, harta benda kita, itulah api-api neraka yang kita pelihara sendiri di hati kita, yakni cinta-cinta terhadap selain Allah, itulah neraka dan siksa. Jadi di dunia ini Allah hanya ciptakan dua sifat. Sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Jadi apabila hati kita masih mengkufuri, mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita, inilah golongan Fir'aun. Inilah golongan para kafirin. Inilah golongan orang-orang yang tersesat di sisi Allah. Inilah golongan orang-orang yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Sedangkan golongan yang satunya adalah golongan para nabi, para rasul, golongan Kanjeng Nabi Muhammad, golongan para aulia Allah, yang mana di hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya, yang di hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya, yang di hatinya selalu mewujudkan Allah daripada mewujudkan diri manusianya di hatinya. Di hatinya selalu mewujudkan hayatullah daripada hayat manusianya. Di hatinya selalu menghidupkan hidup ini Allah daripada menghidupkan hidup ini manusiaku. Di hatinya selalu mewujudkan kuasa Allah daripada kuasa diri manusianya. Inilah golongan-golongan mukminin, golongan orang-orang yang beriman, vs atau melawan golongan-golongan Fir'aun, golongan-golongan kafirin, golongan-golongan musyrikin, orang-orang yang hatinya selalu di Tuhan daripada menjadi hamba, menjadi penguasa daripada menjadi abdun. Nah, kita sekarang bisa menilai hati kita sendiri. Kita ini termasuk di golongan mana? Hati kita sekarang sudah bisa membedakan, karena sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitab Al-Quran yang suci ini. Siapa yang suci? Apakah kitabnya yang suci? Bukan. Yang suci, yang berkalam di dalam Al-Quran itulah yang maha suci. Jangan salah iman. Bukan Al-Qur'annya yang suci, Allah lah yang mencipta Al-Qur'an, itulah yang suci. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah sudah memaparkan kepada kita semua agar kita bisa menilai hati kita sendiri. Kita saat ini duduk di dalam golongan para nabi, para rasul, para aulia Allah, dan di golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kita masuk di golongan Fir'aun, kafirin, musyrikin,
kita sudah bisa menilai hati kita sendiri, karena tak ada seorang pun yang tahu diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Tak ada yang tahu hidup kecuali hidup. Tak ada yang tahu wujudnya Allah kecuali wujudullah. Tak ada yang tahu kehidupan Allah kecuali Allah. Tak akan tahu kuasa Allah kecuali kuasa Allah itu sendiri. Selagi di dalam hati kita masih wujudun nas, wujud diri kemanusiaan kita yang menjadi raja dan merajai singgah sananya hati ini, apa bedanya dengan Fir'aun? Nah, kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa memilah dan memilih, tergantung saya dan Anda sekalian memilih di golongan mukminin atau memilih di dalam golongan kafirin, memilih di dalam golongan Muhammad Rasulullah atau berdiri di dalam golongan Fir'aun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nyata sekali paparan yang dipaparkan Allah lewat kitabnya, kitab suci Al-Quran, yang mana di dalamnya banyak mengandung makna-makna ilahiyah, makna-makna mutasyabihatnya yang selama ini manusia mayoritas buta terhadapnya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang bisa memaparkannya. Ingat, bukan kehendak manusianya. Sudah dinyatakan kehendak Allah, berarti kan bukan manusianya yang berkehendak, akan tetapi Allah lah yang berkehendak bagi orang-orang mukminin dan mukminat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semoga kita semua selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semua selalu kembali hati kita kepada Allah di setiap saat dan waktu hingga akhir kehidupan manusia kita di bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.